Oke, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Nah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sel. Nah, sel kita katakan hal itu merupakan unit struktural dan fungsional yang paling kecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, kemudian sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Ya. Nah, dalam hal ini di sini kita mau mempelajari tentang jaringan tersebut, yaitu khususnya pada tumbuhan. Nah, kemudian apa saja yang termasuk jaringan pada tumbuhan? Nah, secara garis besarnya kita bagi atas dua kelompok besar, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem dan jaringan permanen. Ya, mengenai jaringan meristem atau disebut juga dengan yang bersifat embrional. Ya. Nah, bagaimana sifat seperti embrio? Embrio itu sifatnya membelah secara terus-menerus. Nah, jadi yang dimaksud dengan jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu membelah secara terus-menerus. Ya. Nah, di mana itu terdapat? Di ujung akar dan ujung batang. Nah, bagaimana tumbuhan itu bisa bertambah tinggi? Karena adanya di situ jaringan meristem. Pada ujung batang, pada ujung akar terdapat jaringan meristem yang selalu aktif membelah secara terus-menerus. Ya, oke. Nah, kemudian mengenai jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, di sini kita lihat ada berapa bagian: jaringan epidermis, kemudian jaringan parenkim, jaringan penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Oke. Nah, kita lihat satu persatu. Jaringan epidermis. Nah, epidermis berarti itu terdapat pada bagian luar setiap organ tumbuhan. Pada setiap bagian luar organ dari tanaman, mau organ apapun, mulai dari akar, batang, daun, buah, biji, bunga, semua bagian luar itu adalah terdiri atas epidermis. Oke. Nah, jadi epidermis tadi terdapat pada bagian luar. Nah, kalau dia di luar, berarti kira-kira apa fungsinya? Berarti dia berfungsi untuk melindungi, ya, melindungi setiap jaringan yang ada di bawahnya. Oke. Nah, kemudian karena dia bersifat melindungi, maka dia itu banyak mengalami modifikasi. Ya. Nah, nanti epidermis itu mengalami modifikasi. Ya. Mengalami modifikasi menjadi apa? Ada yang membentuk stomata, ada yang membentuk duri, ada yang membentuk filamen, ya, duri atau disebut juga dengan tadi sabrina. Oke. Nah, filamen itu contohnya pada anggrek. Jadi ada kita lihat sel-sel yang berlapis-lapis, ya. Jadi dia berfungsi untuk menyimpan air. Nah, jadi itu adalah merupakan modifikasi dari epidermis. Stomata disebut juga dengan mulut daun, ya. Nah, jadi bukan berarti dia punya mulut, tapi itulah tempat pertukaran gas antara O2 dan CO2. Bisa terdapat pada permukaan daun atau pada atas ataupun bawah, ya. Jadi untuk tadi pertukaran O2 dan CO2. Oke. Nah, kemudian tadi duri, mawar contohnya. Nah, jadi dia banyak untuk melindungi. Nah, jadi masih banyak lagi modifikasi daripada epidermis yang harus cari, ya. Contoh lain lagi zat kersik ada tebu. Nih, zat kersik itu yang putih pada tebu itu, ya. Nah, itu merupakan modifikasi dari epidermis. Oke. Nah, kemudian berikutnya parenkim disebut juga dengan jaringan dasar. Nah, jaringan dasar itu menempati, namanya dasar berarti menempati setiap organ tumbuhan. Dimanapun bisa kita dapatkan. Contoh pada umbi, kentang, wortel. Nah, itulah jaringan parenkim. Ya. Nah, jadi kalau ini tadi melindungi epidermis, namanya melindungi tadi, dia itu sel-selnya rapat, tidak punya ruang antar sel. Sedangkan parenkim dia itu sel-selnya jarang, jadi ada ruang antar selnya. Itu perbedaannya. Oke, nah kemudian penyokong. Nah, pernah nggak kamu melihat ketika hujan deras,
jadi intinya tadi untuk menegak supaya tanaman itu bisa dia berdiri tegak. Ya, yaitu tadi colerenchyma dan sclerenchyma. Nah, contoh sclerenchyma kasih nih ketika 17-an kemarin ya kan, ada tarik tambang. Nah, jadi tarik tambang itu terbuat dari itulah dia merupakan contoh jaringan sclerenchyma. Jadi sifatnya dia kuat. Ya, dari atas jaringan yang sudah mati. Oke. Nah, kemudian pengangkut. Nah, jaringan pengangkut namanya mengangkut, berarti dia itu mengangkut bisa hasil fotosintesis, bisa juga mengangkut zat-zat hara. Nah, jadi terdiri atas xilem dan phloem. Ya. Nah, jadi SD udah mempelajari nih. Mulai dari SD ini aja. Xilem mengangkut apa? Mengangkut zat hara. Dari mana? Berarti dari tanah ke seluruh tanaman. Phloem mengangkut hasil fotosintesis. Ya. Nah, cuman kalau dia SMA ya kita harus bisa membedakan di mana nih letak dari phloem, di mana letak daripada xilem. Ya. Nanti setelah ini kita akan mempelajari organ tanaman. Kita harus tahu nanti bagian terluar itu yang mana, apakah xilem atau phloem. Ya. Kemudian yang menentukan itu sendiri apa. Nah, jadi sekarang di sini jaringannya, nah usia dulu kamu tahu, ya. Jadi xilem itu terdiri atas sel-sel yang sudah mati, ya, berupa tabung. Nah, kemudian phloem di sini banyak terdiri atas sel-sel yang masih hidup. Nah, jadi intinya fungsinya itu tadi adalah untuk mengambil hasil fotosintesis. Oke. Kemudian jaringan kapus. Nah, ini kita dapatkan pada jaringan yang sudah tua, tanaman yang sudah tua. Jadi kalau tadi epidermis itu adalah pada permukaan luar, biasanya tanaman yang masih muda. Contoh kacang tanah, ketika kita membuat sayatan melintang pada batang kacang tanah, kita lihat di bawah mikroskop, bagian luarnya itu adalah epidermis. Jadi kalau tanaman yang sudah tua, itu misalnya pohon-pohon yang sudah tua, sering kita lihat kulit terluarnya itu kadang yang pecah, ya kan? Nah, itulah jaringan gabus. Ya. Nah, jadi itu adalah jaringan gabus itu epidermis. Ya, epidermis yang sudah tua. Jadi dia koyak. Nah, itulah contoh jaringan gabus. Ya. Nah, jadi dia nanti membelah ke dalam juga membentuk ke dalam, nanti dia membelah, kemudian keluar juga, tetap dia mengadakan pembelahan yang disebut dengan phloem dan phloem. Ya. Ke dalam phloem, keluar membentuk phloem. Ya. Oke. Nah, jadi nanti setelah ini kamu buat dulu ringkasannya. Nah, secara garis besarnya fungsinya. Nah, kemudian kalau kita di sekolah, ya, kalau misalnya karena kamu juga di rumah, nah boleh nanti kamu lihat apalagi contoh-contohnya, terutama ini dari modifikasi dari epidermis. Boleh kamu betulkan. Ya. Oke. Nah, sampai sini dulu mengenai jaringan. Nah, nanti setelah ini akan kita bahas mengenai organ. Jadi tetap ingat kembali tadi pada tingkat organisasi kehidupan, mulai daripada sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, kemudian membentuk satu individu. Jadi yang kita pelajari kemarin sel, kemudian sel membentuk jaringan. Nanti setelah ini kita akan pelajari tentang organ. Oke ya?